Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Akhirnya kita bahas Haikyuu. Yes. Akhirnya. Dan Indonesia. Komiknya nggak cuma 2 ya, udah 34 tuh di atas. 34. Belum tamat ya? Di atas sana. Jepangnya tamat? Jepangnya udah tamat, 40 berapa gitu, 41 kalau nggak salah. Oke, Dragon Ball dong, 41, 42. Ya, 40 tuh aman ya. Aman. Makanya benchmarkku kalau komik Jepang tuh kayak Dragon Ball sebenarnya. 40 tuh udah aman. Jadi kalau udah 70 sekian kayak Naruto, apalagi One Piece nanti gitu. Tapi oke lah, ini aku nggak nonton animenya karena Enggak. memang Aku suruh nonton nggak mau ya. nah karena memang aku nggak mau karena animenya sebegitu nge-hype dan dari situ bilang di Netflix atau sorry nonton movie-nya aja tuh rekap ya. Ada rekapnya. Ada rekapnya gitu. Jadi aku sengaja nggak nonton, pernah ngeklik dan ngelihat emang kualitas animenya juga oke juga sih. Kualitas namanya di atas rata-rata kok. Oke. Nah, Nah, seperti Blue Lock yang dia seperti PowerPoint Blue Lock season 2. oh iya, gampang di cosplayin. Bukan. Enggak, maksudnya Oh, iya. iya kan, kalau cosplay kayak gitu kan gampang. Gitu. Jadi akhirnya aku baca meskipun cuman sampai Volume 10. mungkin nggak sampai. Aku bawanya punya Daris, aku bawa ke 10 rumah tuh volume. 10 tapi mungkin 6 7 aku ternyata nggak kuat karena nanti kita masuk ke sana. Ya. Sebelum kita ngomong kenapa Mas Bagas gak cocok, aku sendiri Nggak kuat. Gak kuat. Aku sendiri fine-fine aja ya. Kalau animenya mungkin kuat. Mungkin. kuat. Aku sendiri fine-fine aja, tapi memang semangatnya itu lebih Kerasa. lebih kerasa di animenya. Ya. Karena gambarnya dia memang Nah, pada saat aku mau baca, itu Daris tuh bilang, Mas, kayaknya nggak usah deh, soalnya gambarnya gitu. Daris bilang gitu, terus nggak apa-apa lah, aku bawa aja. Gambarnya tidak bisa dibilang superior, jelas tidak tapi bisa. sequence volley-nya oke. Sequence volley-nya oke, dan desain karakternya sih, mukanya sih mungkin yang Yang agak agak gimana ya, kayak miring-miring aneh agak gitu. turn off sih di mukanya. Iya, Cuman iya. ketika portraying pertandingannya bagus. Betul. Nah, yang aku langsung ngerasa berbeda, Riz, adalah ini kan sebenarnya hampir semua olahraga tuh shonen, enggak? Enggak. Tapi ini shonen ya? Yang ini shonen. Ini shonen, Slam Dunk jelas shonen, Blue Lock? Beda Blue Lock lagi. shonen. Gitu. Nah, Ini tuh kalau aku selalu bilang di hampir semua kesempatan ya, spiritual suksesornya Slam Dunk itu Haikyuu. Oke. Secara spirit. Oke. Secara spirit. Cuman memang kupikir karena zaman berubah, karena Slam Dunk itu semenyantol itu di hati dan di pikiran, jadi pada saat kita mungkin bisa menganalogikan Hinata dan Kageyama itu sebagai Hanamichi dan Rukawa, itu tidak begitu, karena pada saat mereka ketemu, loh kok masuk sekolah yang sama? Oke, Hanamichi dan Rukawa itu satu sekolah yang sama, tapi ternyata berpartnernya secepat itu. Iya. Dan itu bagus-bagus aja. Karena memang matching. Betul. Karena memang matching. Dan aku senang bagaimana Hinata tuh dari awal bilang, aku memang pendek tapi aku bisa terbang. Iya, terbang beneran. Dan emang orang-orang ngelihat dia melakukan smashnya tuh kayak, Anjir. oh iya emang beda sih gitu Dan loh. itu bukan bakat ya. Bukan bakat. Itu bukan. bener-bener pure. Apa ya? Kalau Rukawa dan Hanamichi itu kan emang dua karakter yang bertolak belakang. Satunya hebat banget. Satunya potensial. Satunya potensial dan kekeh. Apa ya? Kalau Persisten. Nah, kalau ini kalau Kageyama dan Hinata, Kageyama itu embodiment of bakat. Iya. Kalau Hinata itu embodiment of kerja keras. Iya. Jadi memang garisnya di sebenarnya di atas kertas tuh secara portraynya lebih bagus ini. Karena benturannya lebih oke. Benturannya lebih oke. Karena Hanamichi itu masih berbakat. Iya. Iya kan? Iya. Karena benchmarknya volley itu tinggi badan. Sedangkan Ini tuh Hinata beneran- tuh udah nggak masuk. Dan itu beneran. Udah nggak masuk. Dan itu soal tinggi badan tuh beneran akan dibahas terus Terus-menerus diucapkan terus makanya, gitu. Sonennya tuh beneran Iya. kuat banget. Iya. Katakanlah kalau Black Clover si Asuka nggak punya magic. Ya kalau gitu. nonton di animasi mereka sama berisiknya ya. Iya. Nah, itu Seiyunya sama nggak ya? Kayaknya sama deh. Sama ya? Seiyunya sama ya? Oke, Seiyunya sama pula. Astaga. Sama-sama cebol, sama-sama berisik gitu. Iya, si kecil gitu. Nah, tapi menarik sekali bahwa kombinasi berdua ini satunya adalah penyerang yang andal karena bisa terbang itu tadi. Yang satunya Kageyama itu playmaker. Bukan hanya itu, maksudku secara teknis dia itu
Iya, sniper. Sniper. Jadi dia tuh bisa benar-benar aku ngarahin ke sana, dia pasti ke sana. Maksudnya Hinata pasti nyemetnya di arah yang dia tuju, atau Hinata kemana dia bisa ngarahinnya ke sana gitu. Ya playmaker, tapi maksudku lebih ke sniper presisinya itu. Itu menarik. Itu nanti sampai seterusnya. Sampai seterusnya. Nah itu menariknya kan. Sebagaimana Slam Dunk yang semakin bertemu para karakter musuhnya, sekolah musuh dan sebagainya diberikan karakterisasi. Ini juga begitu. Nanti ada titik di mana Hinata itu direndahkan bahwa kamu tuh tanpa Kageyama nggak bisa apa-apa. Okay. Kalau nggak ada Kageyama yang bisa ngasih kamu umpan, nggak ada. Nah lalu kemudian pas melawan satu tim itu ternyata ada tim yang setternya tuh lebih jago dari Kageyama. Yeah. Dan akhirnya dia bilang ke Hinata, kamu tuh nanti main sama aku. Itu membuat Hinata aman, merasa rendah dirinya udah. Tapi memang Hinata kan embodiment of kerja keras. Betul, Jadi dia direndahin seperti apapun dia akan tetap naik terus. Betul. Karena juga dari awal dia itu udah menjadi pemain volley di SMP-nya. Emang dia tuh udah tahu karirnya tuh di situ. Kalau Sakuragi kan preman. Gitu nah itu berbedanya. Jadi itu. Dan ini menarik karena menurut Daris memang ini spiritual suksesornya si Slam Dunk ya. Faktornya ada beberapa nanti akan kami jelaskan. Iya. Nah, bagaimana orang pembaca nunggu-nunggu Sakuragi dan Rukawa ini kerjasamanya kapan? Akhirnya terjawab di satu momen aja di terakhir. Kalau itu kan emang craftingnya begitu kan. Nah, kalau ini dan kan itu jujur saja sangat terbantu dengan gambarnya beliau yang sangat emosional. Kalau mohon maaf kalau Haikyuu tuh momen-momen emosionalnya ada di pertandingannya aja. Ya, benar. Dan joke-nya jujur aja, joke-nya dapat banget. Oke. Nah, karena Haikyuu ini udah terbit di masa dimana komik itu konteksnya di Jepang ya, itu udah aku nyebutnya sih fast pacing. Udah nanti mungkin akan ada konten sendiri karena kami lagi godok tentang sekarang tuh pembaca maunya cepat. Ya, bukan instan tapi fast pacing itu tadi, dan itu banyak sekali kita nemuin mulai dari Sakamoto Days dan Dadan terus ke Jujutsu wah cepet lah, dan terutama mungkin jam. Dan mungkin bisa cepet tamat juga. Maksudnya kayak gitu. Nanti itu menarik sekali. Nanti akan kita sajikan konten. Dan semua tuh tersampaikan di sini sih. Sebenarnya kita tuh nggak nemuin momen-momen yang kayak bahkan kalau di Slam Dunk jelas ada ya, tapi maksudku bahkan di Harlem Beat itu tuh juga ada bonding karakternya kayak gimana. Kalau ini bondingnya gitu. Di pertandingan dan latihan. Latihan prefektur. Nanti ada latihan prefektur. Latihan tanding ya? Bukan. Jadi nanti ada arc latihan tuh. Betul. Si Kageyama ditarik ke latihan nasional. Si Hinata nggak ditarik. Tapi dia jadi penyusup di latihan prefektur. Jadi itu nanti ada momen bonding dengan karakter lain. Cuman nggak kalau dibandingin sama Harlem Beat apalagi. Ya. Kalau dibandingin sama tapi kan ini ramuannya Slam Dunk. Betul. Gimana Miyagi yang outsider, terus kalau di sini kan ada yang sama-sama nggak ada, terus tiba-tiba ada, ternyata dia powerful si yang si Nishinoya itu loh yang sampai belum sampai situ. Belum sampai sana, aku baru sampai yang kacamataan. Belum sampai situ. Itu nanti dan itu nanti semua karakternya, hampir semua karakter di Haikyuu itu diberikan spotlight karena pertandingannya banyak. Bahkan yang lemah-lemah itu juga dia dikasih spotlight. Nah, aku agak beradaptasinya adalah aku tuh memang tidak familiar dengan volley. Sama. Gitu. Aku nggak bisa sama sekali main volley gitu. Kalau basket kan main. Jadi aku paham. Ini nanti aku punya statement menarik, Mas. Ya, jadi kalau basket mah baca Slam Dunk tuh aku nggak perlu mikir tentang posisi apa segala macam. Kalau di sini tuh aku namanya setter. Namanya kayak gitu tuh aku jadi mungkin kalau di anime lebih tersampaikan, aku nggak tahu juga gitu. Ini adalah buatku ya, komik sport itu sukses. Kalau aku tuh nggak suka sport ya. Nonton bola aja enggak. Sport yang aku tonton itu nggak ada. Oke. Nggak ada pertandingan. Nah, cuman buatku komik olahraga itu sukses kalau aku sebagai orang yang nggak suka sport nih bisa menikmati tanpa kadang-kadang tuh aku harus mengerti. Betul. Ini kan yang nggak suka
Iya kan? Dan masuk akal. Dan itu apa maksudnya emang pengalamannya dari kayak gitu. Aku tuh bukan suka sport, tapi aku main basket. Jadi aku paham. Dan apa ya? Salah satunya tuh bikin kita jadi pengen main. Kayak Slam Dunk tuh bikin Slam Dunk, di zamannya pengen main basket. Anak-anak pada main Haikyuu basket. tuh juga at some point tuh bikin aku pengen main volley. Dan pada masanya Haikyuu, pada masanya Haikyuu itu tayang anime dan komiknya terbit awal, aku ngerasain banget di sekelilingku tuh pertandingan voli itu luar biasa meriah. Ya mungkin Tingkat kampung, tingkat salah itu satu pasti mereka alasannya juga itu. nonton, Riz. Pasti teman-teman termasuk juga nonton. teman-teman komikus lokal membuat apa Smash itu. Oh iya. Hail sama. HLH itu bikin itu kan juga untuk itu kan itu kerasa Haikyuu-nya Mas. Ya, karena kan bulu tangkis terus apa Riz, volley itu tuh tarkamnya kerasa banget. Maksudnya ada gitu loh. Di sekeliling kita tuh ada tarkam. Di level yang berbeda ketika baca Dando. Oke. Dando itu aku juga Golf, ya? merasa pengen ikut bergolf tapi dengan sedramatis itu gitu. Iya. Dando itu berbeda level sih. Itu Iya. aku menurutku itu komik shoujo. Oh. Menurutku itu komik yang lebih ke empati dibandingkan adegan. Nah, akan aku ulang kenapa kok ini aku bilang spiritual successor of Slam Dunk. karena komik-komik sport itu biasanya mengandalkan ketidakwajaran. Oke. Selain Slam Dunk, ada Kuroko no Basket yang laku Kuroko, ya. Kita ngomong yang laku ya, kita ngomong yang laku. Ada banyak sekali komik sport yang normal. Sebagaimana yang tapi biasanya nggak laku-laku banget. Aoashi, Knight of Area itu normal. Knight of Area tahu, tapi nggak baca. Kita sebutlah Kuroko no Basket. Itu Tahu kan judulnya. Bisa Itu lihat sempat hype juga ya? bisa lihat masa depan dong. Oh, iya. Walaupun secara teknis mereka menjelaskannya dengan baik ya. Cuman kan In story masuk. in story masuk. Cuman kan bagaimana mengaktifkan zone dan itu terasa seperti Super Seiya. Oke. Nah, terus kalau kita mau lebih jauh lagi itu ada Prince of Tennis. Oh ya. Itu lebih ngawur lagi itu. Awalnya oke. Awalnya oke. Jadi itu kan beneran battle shonen Prince of Tennis itu. Betul. Terus kalau mau yang lebih populer lagi ada Ice Shield. Ice Shield. Itu kan udah jelas itu. itu Komik itu sebenarnya science fiction itu. Enggak, itu sebenarnya pertarungan di gladiator. Sebenarnya sih apa sih Colosseum? Nah, sebenarnya kayak gitu. Dengan bombardir komik-komik olahraga yang memiliki elemen dalam tanda kutip magis, elemen shonen battle-nya yang kuat sekali, Haikyuu ini membuatku ngerasa kayak baca Slam Dunk karena ini tuh pure tanpa teknik. Betul. Bukan tanpa jurus. Bukan tanpa teknik. Tendangan elang gitu bukan. Even Blue Lock itu kan juga battle shonen. Kalau aku mengkategorikan itu survival shonen. Iya. Itu yang membuatku merasa ini tuh spiritual suksesornya. Bahasa gampangnya meskipun nggak serta-merta menjelaskan ini dan Slam Dunk, tapi bahasa gampangnya ya emang realistis banget. Gitu sih. Dan laku. Ya. Nah, ngomongin laku itu faktornya ada banyak. Betul. Salah satunya karakternya kuat semua. Jadi ketika dijual, orang-orang itu beli. Ya. Belinya dalam tanda kutip ya entah itu beli komiknya atau beli figurnya. Selain dukungan anime tadi. Animenya dan itu animenya juga bagus sekali. Ya. Kalau animenya nggak bisa dan anime bagus itu harus dan wajib komiknya juga bagus. Kalau komiknya jelek mau dibikin animenya sebagus apapun ya nggak akan bagus. Ya. Jelek ya. Artinya, jelek itu jelek semuanya ya. Nggak ada elemen bagusnya mau dibikin sebagus apapun. Susah sih menurutku untuk jadi sustain itu. Benar. Oke sih, apalagi ya dari Haikyuu? Mungkin aku nyoba nonton deh, movie-nya paling enggak. Karena aku penasaran dengan berisiknya. Nah, satu lagi. Yang aku tambahin, Slam Dunk lagi nih. The First Slam Dunk kan tayang tuh. Dia kan belok ya, ngambil sudut pandang Miyagi. Ryota Miyagi yang sama sekali kita nggak bayangin. Nah, Haikyuu movie-nya dia meniru hal yang sama. Dia ngambil sudut pandang satu karakter, jadi emosinya lebih dapat. Oke. Slam Dunk tuh panutannya Haikyuu sih. Sama kalau baca endingnya itu Slam Dunk, Mas. Oh gitu. Oke. Dengan lebih perfect. Slam Dunk tapi lebih perfect. Lebih ada closure. Slam Dunk kan. Slam Dunk. Nah, ini tuh gitu. Ini tuh endingnya tuh Slam Dunk banget, tapi closure-nya ada. Oke. Karena
senseinya tidak lebih malas daripada ini. Mungkin ya, mohon maaf ya sensei. Ya, aku seneng ending yang Apapun aja nggak tamat tuh. nggak dikerjain lagi gitu. Aku seneng hal-hal ending yang ada epilog. Ya, Nah, itu tuh aku ini seneng. closure-nya kuat banget di Oke. Haikyuu tuh hampir perfect sih. Hampir perfect. Cuman memang ya, Kalau ngomongin gambar emang butuh ya itu tadi maksudku. kelegowoan. Ya, betul. Apalagi kalau bukan dibanding yang spiritual langsung disebut slam dunk-nya. Nah, Karena jadi emang langsung tes gitu. Oh, Sayang iya, sekali iya. sih. Oke. Oke. Itu aja kali teman-teman untuk Haikyuu. Makanya Silakan mungkin dibaca. judulnya tuh bukan review komik Haikyuu ya nanti ya, review Haikyuu. Oh iya, Karena iya, kita kan iya. kita bahasnya Lintas media. Broad kan tadi lintas media. Itu dia. Oke, itu aja. Sampai ketemu Bahasan sampai di- ketemu. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Ya. Yang udah subscribe. Kalau thank nggak you. subscribe nggak bisa ditonton kan? Telat sih ngomongnya. Iya. Ini udah sampai waktu terakhir. Iya. Thank you Oke. teman-teman. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Bye.